Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wirda Indah dari kelas 2 ICC. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan React di PSK. Nah, untuk React itu sendiri itu library JavaScript yang mana digunakan untuk membangun antarmuka atau UI, user interface yang menarik, yang interaktif. Nah, di sini saya untuk langkah pengerjaan selanjutnya itu sudah saya buat di dalam XCalidraw. Nah, di sini saya membaginya ke dalam 3 zona. Yang zona pertama itu ada planning, alur, dan juga wireframe. Nah, just information, untuk nama project yang bakal saya buat itu Wirdaya, kemudian framework-nya itu React.js, bahasanya JavaScript plus JSX, kemudian stylenya itu custom.css. Nah, kemudian untuk langkah pengerjaannya itu dimulai dengan yang pertama menginstal Node.js. Nah, di sini untuk menginstal Node.js-nya itu teman-teman bisa cari aja di Chrome Node.js download, yang mana nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih aja yang Windows Installer. Nah, jika sudah di-download, maka teman-teman buka terminalnya. Di sini kan saya udah download ya Node.js sebelumnya, jadi saya ada screenshotannya. Kita tampilkan yang ini aja. Jadi saya akan menjelaskan dari screenshotan ini. Nah, jika teman-teman udah buka terminal, bakal muncul tampilan yang di atas nih, paling atas. Nah, teman-teman ketikkan saja node.np dan juga node.minv dan juga npm minv yang akan menampilkan version dari Node.js yang udah teman-teman download tadi. Nah, di sini version 11.11.0. Nah, kemudian teman-teman pindah ke directory users, kemudian buat folder Wirdarea, yang mana folder ini akan digunakan untuk menyimpan project teman-teman nantinya. Nah, kemudian pindah lagi ke directory Wirdarea tersebut. Kemudian untuk membuat projectnya itu teman-teman ketikkan saja yang bagian ini npm create file. Untuk nama projectnya itu di sini Wirdaya. Nah, jika sudah, nanti teman-teman enter aja, nanti akan muncul pop-up atau muncul kalimat OK to proceed. Nah, teman-teman ini ketikkan Y aja, nanti bakal muncul selanjutnya, yaitu berupa pengaturan-pengaturan untuk project teman-teman itu, baik framework-nya, terus variannya apa, kemudian teman-teman pilih aja sesuai kebutuhan. Nah, jika sudah terinstall, nanti bakal muncul localhost-nya itu. Nih, yang localhost 5173. Nah, jika teman-teman kontrol klik, itu bakal ngarahin ke browser dari bawaan laptop teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kita pergi ke localhost 5173 ini bakal masuk ke sini. Nah, jadi bakal muncul tampilan ini yang mana menandakan project teman-teman itu udah berhasil dibuat. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Pastikan tampilannya itu sama persis seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk proses instalasi Node.js-nya itu udah selesai. Dan juga kita tentunya udah ngebuat project React-nya itu ya. Nah, ini juga udah tadi dilakuin install npm ini di dalam pada saat kita melakukan install, pada saat kita membuat projectnya itu yang ini, install with npm. Nah, kemudian di sini langkah saya itu membuat komponen berdata diri. Nanti itu akan saya jelaskan di outputnya.
Nah, kemudian itu ada menerapkan juga, tentunya akan menerapkan CSS untuk projectnya itu sendiri, dan akan dites di browser, lalu akan di-push ke GitHub. Nah, untuk daftar komponennya itu ada profile, ada nama lengkapnya, kemudian ada info akademiknya, info personal, kontak infonya, email nanti akan saya gunakan. Kemudian ada juga quote card, seperti kata motivasi gitu ya untuk teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masih berada di zona 1 ya. Di zona 1 itu soalnya itu ada sketsa UI atau wireframe. Nah, di sini di wireframe ini seperti gambaran nantinya untuk kita membuat project kita. Halaman dari project kita. Ini tadi kan komponen yang sudah saya sebutkan. Nah, ini di sini dia ada profile, ada biodata, ada quote, gitu. Nah, selanjutnya itu untuk flowchart-nya, ada yang pertama itu user akan membuka browser, kemudian jika user membuka browser tuh servernya itu akan jalan, localhost-nya itu nanti ya, kan tadi kita seperti ini kita buka browsernya, nah dia bakal jalan. Nah, kemudian biodata tadi itu, project kita itu bakal di-render, dia akan memanggil 6 child komponen itu. Kemudian juga akan menerapkan CSS untuk mempercantik atau membuat tampilan kita, tampilan project kita itu lebih bagus. Nah, maka akan muncul nanti outputnya. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke zona 2, yang mana di zona 2 ini kita akan melakukan bedah kode atau code annotation. Nah, di sini untuk membuat biodata ini saya membutuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5 file yang dibuat, yang mana file pertama itu adalah file pertemuan 2. Nah, ini di sini ini merupakan file HTML yang mana ini doctype ini tentunya teman-teman udah tahu yang wajib ada di file HTML. Nah, untuk ini saya menggunakan projectnya itu, ini menandakan projectnya itu dibuat menggunakan Vite. Kemudian ada juga di sini ID-nya itu root, yang mana yang awalnya kosong, setelah dia jalan itu komponennya itu bakal masuk ke sini. Selanjutnya saya ada juga ada main.jsx, yang mana untuk main.jsx ini adalah ibaratnya tuh yang utamanya gitu, semuanya tersimpan di dalam ini. Ada beberapa import juga yang dilakukan sesuai dengan kebutuhannya juga. Ada yang untuk menemukan bug, kemudian menentukan di mana react itu akan dimasukkan, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita akan masuk ke kontainer, yang mana ini tuh baratnya bisa dibilang sama lah kayak ini sketsa yang kita buat tadi nih. Jadi dia tuh ibaratnya tuh gambaran kasarnya gitu. Gambaran kasar yang mana di sini kita lihat ada children di dalam parameternya. Children itu yang saya sebutkan tadi, yang 6 komponen itu, kayak container. Ini contohnya kayak gini. Ini menandakan kalau misalnya biodata diri ini bakal menjadi children dan ditampilkan di dalam kontainer. Nah, selanjutnya itu kita masuk, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu kontainer itu apa. Kontainer tuh kayak pembungkus gitu. Misalnya nih, kayak yang saya bilang tadi ada biodata diri, kemudian dia tuh dibungkus oleh kontainer.
Kemudian selanjutnya itu ada file biodata diri. Di sini seperti isinya kayak biodata diri saya itu mungkin kayak nama, ya, profile, ya, intinya biodata tentang saya. Kemudian saya juga menampilkan foto. Yang ini mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama cara pemanggilan foto yang ada di VS Code. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Ini juga di sini. Kemudian ada yang terakhir itu ada custom.css. Ini tentunya styling supaya tampilan dari website kita itu lebih bagus ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada zona 3 yang mana di sini itu ada error. Troubleshooting error kita kayak mana? Sini saya menemukan 3 error. Yang pertama itu errornya itu salah huruf gitu, kayak salah huruf depan. Jadi kata greeting ini kan saya salah ketik, ini nih harusnya G-nya tuh besar, saya buat di sini kecil, jadi dia tuh error. Pas saya cek di konsolnya itu, dia bilang tag greeting is unrecognized in the browser, kayak berarti dia tuh bilang kalau misalnya ada yang salah gitu sama tag greetingnya. Nah, jadi dia itu wajib diganti sama huruf kapital, yang mana itu tuh nama komponen, jadi nama komponen itu wajib huruf kapital gitu di depannya. Tapi pas saya lihat, pas saya jalankan dia tuh gak ada nampak errornya, tapi pas di inspect dia bakal muncul. Nah, selanjutnya itu ada error yang kedua, yang mana di sini saya itu errornya pada saat pemanggilan get element by ID, yang mana ini harusnya root, manggilnya itu root, tapi saya manggilnya itu add, jadi dia tuh error. Kemudian layarnya tuh hitam gitu. Ini tergantung, bisa hitam, bisa putih gitu, tergantung tema yang teman-teman pakai apa di device teman-teman. Nah, itu karena main.jsx-nya itu yang dipanggil itu app, seperti yang udah saya bilang, harusnya kan root ya. Makanya dia tuh nggak ada hasilnya. Karena kan tadi di awal di file itu yang di bedah kode itu kan saya buatnya yang main.jsx-nya itu root. Nah, get element by ID itu root. Maka di sini harus root juga, bukan app. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, error ketiga itu ada pada props direct, yang mana dia tuh harus ditulis ini tanda kurung kurawal. Yang mana kalau misalnya nggak pakai tanda kurung kurawal ini, children-nya tuh atau props-nya itu jadi undefined, nggak diketahui gitu, nggak terdefinisikan. Nah, di sini bisa lihat teman-teman lihat di konsolnya itu ada error yang mengatakan objects are not valid as child, katanya. With key children. Nah, berarti bagian props-nya ini yang salah. Nah, di sini ini yang benarnya pakai tanda kurung seperti ini. Kemudian ini juga layarnya hitam gitu ya, karena dia tuh nggak manggil yang props yang dikirimnya itu. Nah, selanjutnya itu karena kita udah melakukan pembuatan project, maka tentunya juga kita harus melakukan GitHub. Kita harus melakukan push untuk push project kita ke repository di GitHub. Nah, di sini karena kita buat project baru, jadi kita harus git init dulu di terminalnya. Sini. Nih, git init. Kemudian kalau misalnya udah git init, git add kayak biasa, git commit, kita akan commit ke project kita ini. Kemudian git push, kita akan nge-push project kita ke repository. Karena di sini ada error, karena dia itu bukan master ya. Jadi dia tuh saya langsung push
langsung jalankan command git push min u origin master. Nah, di sini kalau misalnya udah semua, nanti bakal teman-teman lihat aja di GitHub-nya bakal muncul tulisan seperti ini. Kalau misalnya udah di push. Nah, untuk output saya itu sendiri seperti ini. Kita coba jalankan ya. Di sini. Untuk jalaninnya itu teman-teman bisa aja klik di sini di terminalnya. Kalau misalnya lupa gitu ya localhost-nya apa, teman-teman klik aja npm run dev. Nah, itu bakal muncul di localhost-nya. Ini dia bakal bisa ganti juga nih. Berganti ya localhost-nya dari tadi kan 517 sekarang 5174. Klik aja di sini, control klik. Atau kita copy pastekan aja lah ya. Sini kita pastekan ke sini. Nah, ini kita akan buat slash ramuan 2. Nah, ini adalah output dari project saya. Sini ada info biodatanya, nama, NIM, tanggal lahir, kemudian ada konten juga, ada profilnya. Di sini ada foldernya. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait project React yang udah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.